Hari ini ada beberapa isu penting dan saya kira itu yang menjadi bahasan dan menjadi keperhatian banyak orang. Yang pertama adalah soal pemberlakuan pajak PPN dinaikkan dari sebelumnya 10 atau 11% menjadi 12%, dan itu dirancang sejak dari zaman pemerintahan Jokowi. Kemudian setelah pemilu kita masih ingat betul Menteri Perekonomian waktu itu adalah dan sampai sekarang yaitu Saudara Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, mengatakan bahwa karena rakyat menginginkan keberlanjutan dengan memilih Prabowo sebagai pemenangnya, maka artinya melanjutkan kepemimpinan Jokowi dan seluruh tentunya program Jokowi, maka tidak ada masalah kalau PPN itu dinaikkan dan itu dikehendaki oleh rakyat. Kata Erlangga Hartarto pada saat itu ketika harapan kami bahagia ini Bapak bisa melindungi kami. Karena Bapak ada peduli dengan kami. Sementara pemerintah di sini tidak ada peduli dengan kami sama sekali, Pak. Ini kan. Itu buktinya. Buktinya aja ini. Kita harus menduga. Ya, jadi itulah harapan kami, Pak. Dengan kejadian ini bayangkan foto Presiden Prabowo, Jenderal Sudirman dirobek-robek oleh mereka. Artinya kita harus aparat keamanan, tentara dan polisi harusnya sudah paham dari mana, dari kelompok apa. Tapi buktinya mereka itu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkahnya selalu kepada kita semua. Saudara, kita akhir-akhir ini kita mencermati perkembangan politik nasional di bawah kepemimpinan Presiden baru, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Dan sekalian, yang paling ramai hari-hari ini ada beberapa isu penting dan saya kira itu yang menjadi bahasan dan menjadi keperhatian banyak orang. Yang pertama adalah soal pemberlakuan pajak PPN dinaikkan dari sebelumnya 10 atau 11% menjadi 12%, dan itu dirancang sejak dari zaman pemerintahan Jokowi. Kemudian setelah pemilu kita masih ingat betul Menteri Perekonomian waktu itu adalah dan sampai sekarang yaitu Saudara Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, mengatakan bahwa karena rakyat menginginkan keberlanjutan dengan memilih Prabowo sebagai pemenangnya, maka artinya melanjutkan kepemimpinan Jokowi dan seluruh tentunya program Jokowi, maka tidak ada masalah kalau PPN itu dinaikkan dan itu dikehendaki oleh rakyat. Kata Erlangga Hartarto pada saat itu ketika setelah pemilu dan boleh dikata Prabowo sebagai pemenangnya. Saudara sekalian, kini hal itu rupanya akan dilanjutkan atau diterapkan oleh pemerintahan Prabowo sehingga menimbulkan banyak pro kontra, bahkan banyak kritik luar biasa dari masyarakat. Karena itu dengan kebijakan menerapkan PPN itu, walaupun oleh pemerintah dikatakan sudah dikanalisasi untuk beberapa produk tertentu saja, dan oleh rakyat yang terdampak akan mendapatkan kebijakan-kebijakan untuk mensubsidi di bidang misalnya kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi saya kira orang relatif tidak percaya karena dampaknya sangat luas, saudara sekalian. Seluruh kebutuhan pokok yang merupakan produk industri akan naik PPN-nya, demikian juga yang lain-lain. Sehingga yang disengsarakan adalah oleh rakyat. Rakyat luas yang susah, terutama yang garis ekonominya agak di bawah, akan mengalami dampak yang luar biasa terhadap mereka, termasuk juga kelas menengah, karena akan berdampak pada naiknya harga-harga bahan pokok maupun yang lain sebagainya. Oleh karena itu hari-hari ini sangat disayangkan, bahkan dianggap Prabowo tidak konsisten dengan janji-janjinya yang dianggap akan membela rakyat, akan tidak menaikkan pajak dan sebagainya. Ternyata dia mengikuti apa yang dilakukan oleh langkah Jokowi melalui menteri-menterinya. Kemudian sebagian menterinya dipakai seperti Erlangga masih dipakai oleh Prabowo dan dipercaya oleh Prabowo. Menteri Keuangannya juga sama, Menteri Ekonominya juga sama, masih menterinya Prabowo pada masa itu. Nah, menteri-menterinya Jokowi. Oleh karena itu, saudara sekalian, dengan isu-isu yang sangat krusial dan banyak ditentang oleh rakyat Indonesia, bahkan Prabowo sudah dianggap berbohong terhadap janji-janjinya, maka saya melihat bahwa ini adalah isu-isu yang sangat berbahaya bagi kepemimpinan Presiden Prabowo.
mengapa sih Prabowo tidak melakukan terobosan ekonomi di bidang yang lain, tetapi justru pilihannya tetap mengikuti kebijakan ekonominya Jokowi yang menyengsarakan selama ini, diduga menyengsarakan rakyat, termasuk pemberlakuan PPN 12% ini. Nah, oleh karena itu saran kita adalah bahwa ini adalah satu kebijakan yang berbahaya bagi kepemimpinan Prabowo, dan kalau terjadi pemberontakan, ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat yang terjadi, taruhlah demo-demo yang meluas dan bisa mengancam kepemimpinan Prabowo, inilah sebetulnya yang ditunggu oleh mereka-mereka yang menginginkan Prabowo tidak terlalu revolusioner, tidak terlalu kencang menjalankan program-program yang menyikat para koruptor, kemudian mencoba untuk memihak kepada rakyat dan menata kembali tentang para penguasa di bidang ekonomi yang begitu serakah, taruhlah seperti di PSN di Banten itu, yang di hari-hari ini juga ditentang oleh kelompok-kelompok aktivis seperti Said Didu dan kawan-kawan. Bagaimana pembebasan lahannya yang berkedok PSN dan untuk menguntungkan para oligarki tertentu, itu seperti itu. Dan ini kalau Prabowo tidak cermat, terutama dalam hal BPN, kemudian masalah lahan PSN di Banten itu yang diduga sangat pro terhadap oligarki, inilah bagian-bagian yang merupakan jebakan Jokowi terhadap Prabowo, dan ini bisa berbahaya bagi kelangsungan kepemimpinan presiden yang akan datang, termasuk kalaupun toh bisa aman sampai 5 tahun, itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan yang meluas yang bisa menyebabkan delegitimasi kepemimpinan Prabowo di tingkat rakyat, pendapat rakyat bisa tidak populer dan sebagainya. Oleh karena itu, sementara di satu sisi, saudara sekalian, rakyat sangat berharap terhadap kepemimpinan Prabowo untuk pro terhadap mereka, sebagaimana dia mempidatokan pidato-pidato, pikiran-pikirannya di beberapa pemilu 2014, 2019 sampai pemilu kemarin. Nah, sementara kenyataannya yang diharap oleh rakyat itu seakan-akan bertentangan dengan kenyataan dia, pidato-pidato dia, pikiran dia, janji-janji dia ketika dia mencalonkan diri sebagai calon presiden di masa-masa yang lalu. Kini banyak orang, banyak pihak mengharapkan terobosan penegakan hukum yang adil, bukan berarti membebaskan mereka untuk mengembalikan dana dan mereka dibebaskan dan sebagainya, aspek hukum. Kemudian juga ada soal ekonomi yang tidak menjerat rakyat dan lain sebagainya. Saudara sekalian, kita ingatkan Prabowo supaya Prabowo mengambil langkah pro terhadap rakyat, menata negara ini jauh lebih baik, jangan cuma dalam bicara saja, tetapi dia diharapkan karena dia dianggap memiliki kepemimpinan yang kuat. Jangan sampai dia tunduk terhadap kepemimpinan yang lalu yang begitu luas dibenci oleh rakyat. Oleh karena itu, hentikanlah kerjasama Prabowo dengan Jokowi tersebut. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.